Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bikin video lagi. Kali ini bikin video tentang pembahasan kisi ujian sekolah. Kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Nah, di nomor 1 ini SKL-nya adalah tentang ruang lingkup permasalahan biologi. Kompetensi dasarnya menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Lingkup materinya metode ilmiah, ini pelajaran kelas 10 semester ganjil. Indikator soalnya, disajikan data atau narasi tentang permasalahan biologi, peserta didik mampu menentukan tahapan kerja sesuai dengan metode ilmiah. Gitu. Contoh soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Dia memperoleh 30 tanaman tomat dari sebuah kebun tomat dan membaginya menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diberi perlakuan yang berbeda. Kelompok pertama diberi pupuk kandang, kelompok kedua diberi pupuk buatan, dan kelompok ketiga sebagai kelompok kontrol tidak diberi pupuk apapun. Setelah 4 minggu, peneliti akan mengukur tinggi tanaman yang dihasilkan dari masing-masing kelompok. Pertanyaannya, apa rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam kasus ini? Nah, ini biasanya rumusan masalah ini di awal ya, sebelum melakukan penelitian. Nah, ini gampang ya, tinggal sesuai dengan apa sih yang ingin diketahui peneliti. Peneliti itu ingin tahu pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Maka rumusan masalahnya adalah apa pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Nah, gampang kan? Pertanyaan lainnya ya, dalam narasi yang sama. Apa hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam kasus ini? A. Pupuk kandang lebih baik dari pupuk buatan. B. Pupuk buatan lebih baik daripada tanpa pupuk. C. Tanaman tomat akan tumbuh lebih pendek tanpa pupuk. D. Pupuk kandang dan pupuk buatan sama baiknya. Dan E. Semua jawaban benar. Ingat, hipotesis itu pernyataan di awal sebelum melakukan penelitian. Nah, biasanya bisa menyatakan itu diambil dari pengalaman masa lalunya ataupun ya membaca dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi contoh yang A, pupuk kandang lebih baik dari pupuk buatan. Bisa aja gitu ya, pupuk buatan lebih baik daripada tanpa pupuk. Bisa jadi tanaman tomat akan tumbuh lebih pendek tanpa pupuk ya. Bisa jadi, ataupun pupuk kandang dan pupuk buatan sama baiknya. Itu juga bisa jadi ya. Nanti tinggal disesuaikan ya, apakah hipotesisnya ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan nanti. Gitu. Jadi semuanya ini jawabannya benar jika memang yang ditanya adalah hipotesis. Oke, selanjutnya ya. Tahapan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam metode ilmiah? A. Membuat observasi. B. Membuat hipotesis. C. Menentukan variabel kontrol dan variabel terikat. D. Mereplikasi eksperimen. Nah, tahapan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yang pasti yang dilakukan terlebih dahulu adalah melaksanakan observasi ya, mengamati ya, gitu. Observasi itu bisa membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, baru setelah itu bisa ya melakukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu, soal berikutnya, ya, tahapan mana yang dilakukan seorang setelah peneliti mengukur tinggi tanaman yang dihasilkan? A. Menarik kesimpulan. B. Membuat observasi. C. Merancang eksperimen. Dan D. Membuat hipotesis. Nah, setelah diukur tinggi tanamannya, yang dilakukan lebih dahulu sebenarnya adalah menganalisis. Gitu. Tapi karena nggak ada pilihannya, setelah dianalisis, maka ditarik kesimpulan. Nah, itu adalah contoh soal untuk kisi-kisi nomor 1. Sekian, kita lanjut ke nomor 2 di video lainnya. Terima kasih.